selamat datang di Sometimes Santai bareng Kak Iko Slemas. Halo Kak Iko. Makasih Kak Iko atas waktunya. Ya. Halo Kak Iko. Iya. Halo. Gimana kabar tak? Alhamdulillah. Baik-baik. Baik-baik semuanya. Keluarga juga aman-aman, semua sehat. Iya. Teman-teman Sam Production juga semoga masih tetap produktif. Iya. Amin. Kalau boleh tahu apa kegiatan dan kesibukan pas sekarang ini Om? Sekarang ya. Iya. Setelah kemarin sempat ikut mengurus konten kreatif di Pilwali, saya sudah tugas saya ya kembali ke basic pertama sebagai orang IO. Terus saya sebentar menggarap satu konten dan konsep lagi bersama beberapa teman, tapi tetap dengan akarnya ini adalah kerja kolektif dan kreatif. Mungkin karena saya besar dan berkarir di situ sudah lama, jadi saya tidak bisa pisahkan dari ini. Selain itu saya juga sementara tetap bekerja dengan industri foto. Saya membentuk satu usaha baru foto video dan rencananya tahun 2021 akan lebih saya kembangkan. Semoga amin. Amin. Jadi kondang Kak. Boleh dong Kak cerita-cerita bagaimana awal mulanya Slammers, sekedar iseng-iseng Kak atau berawal dari mana gitu? Wah, kalau cerita Slammers dulu itu kan teman-teman SMA semua ya. Iya. Sudah lama. Waktu itu kami malah bikin kumpul-kumpul, terus waktu itu kan yang paling bisa kita lakukan adalah waktu itu sablon baju. Jadi kita berpikir kenapa tidak kita bisa punya uang sendiri, bisa menghasilkan sendiri, tidak tergantung orang tua. Apa yang kita bikin waktu itu karena belum seperti sekarang ya memang terbatas sekali waktu itu, tapi kalau kita mau, ya kita bikin kayaknya bagus kalau kita bikin penyelenggara acara. Dulu belum ada istilah IO, kita sudah bikin waktu itu tahun 2004 kita bikin acara pertama dengan konsep dan saya rasa juga sangat sederhana dengan belum ada tim produksi seperti sekarang. Awalnya seperti itu, kita berpikir bahwa harus dibikin sesuatu karena kami sadar dulu bukan siapa-siapa semuanya, bukan anak pejabat dan sebagainya. Terus mau kuliah. Nah, waktu itu kita berpikir kuliah itu pasti mahal kan, harus punya ini dan lain-lain. Satu jalan kita bikin sendiri, ayo kita coba bikin usaha ya, berjalan seiring waktu kita tetap bikin konser-konser musik lah gitu kan, bikin tanggalan kecil-kecilan. Itu ternyata di awal 2000-an menjadi satu industri yang besar sekali yang sekarang kita tahu yang namanya industri kreatif seperti ini. Jadi kita mulainya itu memang awalnya cuma karena mau saja dan berani saja. Dan kejadian sampai sekarang. Jadi awalnya seperti itu, boleh dibilang iseng juga, iya. Nekat juga iya. Tapi yang jelas waktu itu tidak ada visi sebenarnya. Kita cuma bilang kayaknya kalau kita bikin begini bagus kan. Tidak ada perencanaan, tidak jadi jalan dengan sendiri. Tapi saya bersyukur karena itu waktu itu kita berani untuk bikin itu, kita berani untuk melakukan situ. Karena ternyata di tahun 2000-an ini berkembang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa dan banyak orang yang bergantung hidupnya di sini. Jadi kayak gitu pertamanya awal itu. Seru juga di panjang. Iya panjang. Kalau boleh tahu Om, seperti apa konser musik yang kita bilang tadi itu kayak bagaimana? Yang pertama ya. Iya. Waktu pertama kita belum punya, jangankan rigging ya, panggung pun itu yang penting berdiri panggungnya, kita tidak peduli bahannya apa, yang penting bisa di situ. Sound system belum ada, terus kita malah belum mengerti yang mana sub, mana ini monitor nggak ada, jadi kita nggak tahu sama sekali. Tapi pada saat itu kan memang industri musik lagi mau lahir. Waktu saya SMA Dewa muncul, saya tamat SMA Slang muncul. Jadi memang saya dan teman-teman itu ada pada saat industri musik mau berkembang.
Jadi kami pikir, oh bagus itu kan kita bikin slang di Makassar gitu. Nah, yang mana kita tidak kepikiran bahwa kalau kita ambil slang itu ada ridersnya, ada ininya, kan semuanya serba. Ayo media bikin deh kayak gitu. Jadi waktu itu belum ada reading, panggung itu sekedar ya yang penting lebih tinggi dari penonton. Tapi kita maju terus, kita sikat aja terus. Jadi berkembang terus sampai sekarang. Karena dengar-dengar dulu Om namanya pentas pelajar sih, bukan pentas seni. Kan awalnya pentas pelajar di Jogja. Ya, dulu itu yang bikin itu majalah Hai. Majalah Hai, pesta pelajar. Majalah Hai. Dan kebetulan kami itu menggarap 2 tahun. Waktu itu. Tahun 98, dan 2 tahun kita bikin itu kan, kita kerjakan itu, belajar masih akhirnya, oh ternyata itu ada yang namanya randang dan lain-lain tahun 1998. Memang awalnya itu hampir semua panggung musik tujuannya untuk pelajar, ada band pelajar dan lain-lain. Jadi memang, jadi kalau kita bilang pentas pelajar ya tidak salah juga, gitu. Karena waktu itu panggung itu untuk pelajar, pencarian bakat semua dari pelajar, untuk pelajar semua. Kan ini sekarang juga tuh Makassar identik sekali nih yang namanya pentas seni. Ya. Banyak sekali nih sekolah yang buat-buat seperti itu. Bagaimana kita lihat pentas seni sekarang di Makassar? Apakah tetap ada culture-nya atau itu kayak sekedar konser tapi dibilang pentas seni begitu? Ada pergeseran nilai sama arti yang saya rasa utamanya 5 tahun terakhir. Kalau kita flashback ke belakang, kita googling apa sih sebenarnya pentas seni. Ya pentas ya kita mementaskan, mempertontonkan seni itu ya bukan hanya musik, ya gambar, seni rupa, seni patung, seni cara menulis, semua itu seni gitu. Jadi pentas seni kita mementaskan seni itu bukan hanya musik, macam-macam. Waktu saya dulu, saya ingat pernah bikin pensi yang ditampilkan tari-tarian malah. Tari-tarian, bandnya malah tempelan. Karena orang waktu itu masih suka nonton orang menari. Terjadi pergeseran budaya, itu kita tidak bisa lawan ya. Berkembang industrinya. Nah, tahun 2000-an awal, saya tidak pernah dengar lagi ada namanya pensi. Dan ini berkembang mungkin 10 tahun terakhir. Ya, 15 tahun terakhir lah. Mulai SMA bikin namanya pensi. Saya terkejut memang waktu itu karena kita pun itu mikir untuk bisa mendatangkan 4 band dengan harga yang lumayan, ya. Terus yang saya agak terenyuh ya karena banyak pensi yang tidak digarap profesional. Kalau penggarapan tidak profesional, hasilnya jangan bilang profesional. Nggak mungkin, nggak ada itu. Apalagi 5 tahun terakhir, saya banyak mengkritik sebenarnya pensi-pensi itu. Bukan karena apa-apa, saya tidak pernah merasa bahwa pensi itu menampilkan sesuatu yang layak ditonton, tanda kutip. Kenapa? Karena dalam satu pertunjukan bukan hasil yang ditonton orang. Ya, kita belajar bagaimana cara mengorganize, ya. Kita belajar bagaimana cara mengumpulkan dana, belajar berorganisasi, belajar berhubungan sosial dengan orang-orang. Hubungan sosial dengan orang-orang macam-macam. Hubungan dengan band yang kita panggil, hubungan dengan orang tua murid dan lain-lain, apalagi dengan teman-teman sendiri. Saya melihat beberapa tahun terakhir pensi itu dibikin asal-asalan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena yang penting banyak uang. Iya. Saya heran gitu, SMA bisa memproduksi event yang saya pikir, wah ini 1M ini, tidak ada sponsor. Tapi setelah saya cari tahu, oh iya memang karena taruhlah sekolah A itu punya 1000 murid, satu murid menyumbang 1 juta kan 1M kan ya. Oke, fine, itu kan menurut saya karena setelah itu anak sekolahnya dapat apa? Ilmunya kah? Hore-horenya kah? Senang-senangnya kah? Itu yang tidak pernah terekspos ke orang-orang. Boleh kita cek teman-teman panitia pensi yang apa kok dapat setelah itu, ya kan?
apakah ini jadi karirmu kah atau sekedar gengsi, macam-macam gitu. Jadi mudah-mudahan saya salah teman-teman, mudah-mudahan saya salah, karena sebagai masyarakat saya kan juga ini orang biasa, pemerhati. Saya tidak pernah melihat setelah itu, ya, mau pensi A, pensi B, setelah itu mereka kumpul lagi dan bikin ini gitu. Minimal pertanggungjawaban moral ke orang tua murid, ke masyarakat. Pada saat saya beli tiket pensi, saya itu mengharapkan tontonan yang saya tidak bilang wah ya, tapi pada saat saya menonton Toral, saya menonton Dewa, saya perlu, saya mau lihat Ari Lasso nyanyi gitu. Saya tidak mau lihat nonton Dewa yang cuma 6 lagu. Gara-gara banyak sekali bandnya, ya, dengan pengemasan yang kurang bagus, 3 lagu ribut lagi, gitu. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang tadi, how to manage the event, bukan masalah kita bisa, bukan. Semua orang bisa, ya. Semua orang bisa, biar sekolah-sekolah yang dari manapun benar-benar bisa bikin, tapi apa yang mereka dapat sekarang itu? Kalau cuma sekedar SMA aku bikin ini, artisnya bule gitu, menurutku itu kebanggaan kan? Bukan. Menurut saya tidak tahu apakah mereka menurut sekolah masing-masing bangga, iya. Tapi setelah itu apa? Nah, karena kita ini bikin sesuatu harus ada tujuannya. Ibaratnya kayak gini. Setelah ini saya mau pulang kemana, ke sana, ke rumahku di sini gitu. Itu ada tujuannya. Event juga begitu, karena event itu pekerjaan seni. Ya. Pekerjaan seni itu proposal gitu, 10 tambah 10 20. Proposal, tapi pengemasannya itu tidak begitu. Yang penting adalah pada saat saya bikin pensi, saya bikin pentas, 1000 yang datang, 1000 itu harus puas. Itu esensi event itu begitu, termasuk pensi. Ya. Jadi apalagi kalau pensinya yang datang 1000 orang, kalau 2 saja yang komplain di internet atau di Instagram, ya gagal dong. Ya kan, artinya tidak dikemas seperti seharusnya. Karena event itu bukan cuma yang saya bilang tadi, bukan cuma band ini main gitu 20 lagu whatever gitu. Cuman ada yang tidak puas, kenapa? Musiknya tidak bagus, itu tidak bisa sholat dan lain-lain. Enggak boleh. Event itu juga dinilai hospitality-nya, ya, kenyamanan orang, ya kan, akses masuknya. Terus saya beli karena saya menonton, taruhlah saya menonton netral semuanya. Saya fanatik netral gitu. Tapi saya tidak menikmati ini acara, gagal dong namanya. Itu. Nah, kita ini memberikan tontonan. 1000 orang yang nonton, 1000 orang harus puas mata sama telinganya. Kalau mata gampang, wih lampunya mahal, ya kan? Wih keren tau lightingnya. Siapa itu vendornya ini dong? Tapi setelah itu apa? Apa yang mereka bisa bangga ceritakan? Setelah itu bisa kompak dan lain-lain. Belum lagi saya tidak tahu ya. Pensi dikelola dengan uang yang mahal. Artinya banyak haknya orang di situ ya. Kalau saya nyumbang 1 juta, hakku senilai itu dong. Ya, orang tua aku ini tidak mampu kasihan. Tapi karena anaknya sekolah di sini harus menyumbang. Apa anaknya dapat? Jadi kalau bapaknya marah-marah, tidak. Jadi pensi harusnya dibahas menurut saya lebih profesional dalam arti memberi tontonan dan mengedukasi. Mengedukasinya siapa? Ya termasuk mereka. Anak-anak sekolahnya harus teredukasi. Bukan karena dia punya uang. Itu saya di kompetensi ini bagus kok kamu itu bukan itu gitu. Setelah itu kok ngapain, dapat apa? Itu yang penting. Seperti yang tadi kita bilang, kan kita kesibukan tak juga foto kayak gitu. Sejak kapan Ki suka foto, motret-motret? Saya selalu takjub dengan fotografi. Saya lihat orang biasanya, kenapa orang gila dengan foto ya, kamera dan lain-lain. Tapi setelah saya pikir, ini bagus menjadi saya bisa menghabiskan waktu. Saya bikinlah satu usaha YouTube baru. Oh, boleh ini gitu. Karena ya seperti barang-barang seni yang lain, seni fotografi juga membutuhkan jiwa kan, bukan cuma tangan, skill. Jadi 3 orang dengan kamera yang sama, yang dibidik sama, belum tentu hasilnya sama. Belum tentu.
Karena apa? Ada yang dari hatinya. Nah, jadi saya merasa, saya melihat bahwa dunia fotografi itu adalah hal yang nyaman, Menyenangkan. nyaman dan menyenangkan dan bisa menghasilkan pastinya. Kalau boleh tahu apa ini Om nama itu tak studio foto tak atau apa? Cek rek foto namanya. Dipromosikan Iya, harus bantu-bantu lah. Iya. Terus kan ini Om, saya dengar-dengar Kak Iko juga sebagai CEO founder Rockin Celebes. Ya. Bagaimana itu bisa terbentuk itu Rockin Celebes? Oh. Jadi Rockin Celebes itu awalnya adalah ide dari Ardi sebenarnya. Iya. Ardi itu kan teman lama saya yang punya ide luar biasa, selalu saja ada yang dia bikin dan terkait selalu dengan dunia showbiz. Dia bilang, kan dulu saya punya adalah namanya MBT, maka saya bisa tunjuk. Dulu tuh saya apa? Terus Ardi bilang kayak gini, Ardi itu punya chamber show. Bagaimana kita bikin sesuatu, kita gabungkan ini banyak macam, kita gabungkan ini dua ini supaya bisa lebih besar, gitu. Saya bilang nih sama Ardi, kan sebenarnya chamber show sudah bagus. Saya terus jalan dengan ini dengan teman-temannya sudah punya brand sendiri juga. Dia bilang, ayo nih Kak, kita bikin sesuatu yang mana kita menciptakan kulturnya, kita coba bentuk dan kita bikin skena. Skena itu kan hal yang tidak terjadi, dibentuk Pi. Apa itu di? Kita bikin budayanya, berfestival, bermusik, berpanggung itu lebih lebih manusiawi lah, pokoknya gitu. Makassar tidak punya satu bendera, satu brand festival musik yang dikemas dengan kutip ya, serius dan jadi brand. Padahal banyak sebenarnya festival musik di sini. Yes, festival juga ada kan. Jadi waktu itu tahun 2009. Oh boleh itu, ayo Mi kita ngobrol lah, kita ketemu dengan beberapa teman yang lain. Ada yang punya sound system, yang punya lighting dan lain-lain. Kita duduk sama-sama, kita ngopi-ngopi. Ayo kita bikin satu festival besar. Ada inisiasi dari Ardi punya nama Rockin Celebes. Kenapa Rockin Celebes? Rock itu adalah semangat, spirit. Kita mau dari nama itu muncul spiritnya orang-orang untuk yuk kita bangun Makassarnya, kita bangun skenanya. Nah, jadi kita bilang sama Ardi, bagaimana eksekusinya Ardi? Bagaimana ini? Kita bicarakan. Nah ini, saya punya milis ini, saya punya milis ini, ayo kita kurasi BRB-nya. Jadi terbentuk akhirnya. Nah itu terbentuk dengan cepat karena ada kemauan. Ardi datang dengan konsepnya, teman-teman di sini, saya dan teman yang lain itu, ayo kita jalan bareng-bareng. Kejadianlah Rockin Celebes sampai sekarang. Jadi Rockin Celebes itu ada karena semangatnya. Makanya saya selalu bilang kalau orang tanya kenapa tidak nih tahun ini festival, so, kita tidak pernah bilang ini festival metal gitu. Rock itu bukan musiknya. Kita maunya rock ini universal gitu. Kalau kita ingat batu apa yang kita pikir? Keras, kokoh, ya kan? Biar kau siram berapa kali tetap jadi batu gitu. Nah itu kita mau ada mental yang kuat gitu. Kita mau setelah Rockin Celebes ada festival turunan yang juga melibatkan orang-orang di Makassar gitu. Ya tidak karena adanya Rockin Celebes tiba-tiba sampai punya festival ini. Jadi teman-teman juga punya Makassar Fest dan lain-lain. Jazz Festival juga masih ada sampai sekarang. Tapi memang kalau Rockin Celebes karena kita dulunya banyak gitu kan, ada beberapa orang, terus ada payungnya namanya Rockin Celebes, ada semangatnya, jadi bisa sampai sekarang. Jadi kalau Rockin Celebes tidak didahului dengan semangat, saya rasa mungkin 2-3 tahun akan selesai. Tapi karena orang-orang yang ada di situ terlibat secara mental, fisik dan tanggung jawab, jadinya bisa sampai sekarang. Kayaknya ini Om Toh banyak sekali bertanya-tanya sekarang Rockin Celebes tahun ini bagaimana itu di dalam virtual kah Ya. atau seperti apa? Rockin Celebes tahun ini kan awalnya kita announce tahun lalu ya Desember kita akan bikin NTIC ke-11 dekade kedua yang masuk dekade kedua dengan panggung dan lain-lain yang lebih wah gitu, lebih heboh. Tapi kita semua tahu Februari kita kena pandemi sampai sekarang. Nah,
beberapa bulan lalu saya ketemu Ardi, dia bilang sepertinya Rocket Celebrity tidak boleh putus. Kalau ini putus kita mau mulai dari awal kembali. Dia bilang nggak apa-apa juga Di, tapi kan kita harus pikir masalah pandemi bagaimana. Akhirnya muncul satu konsep, nggak apa-apa Ji, kita bikin tempat lain, boleh. Tapi kekhawatiran adalah kondisinya Indonesia belum bisa. Semua festival di Jawa itu semuanya tiarap. Ya, ada yang tiba-tiba main di TV dan lain-lain. Akhirnya aku bilang kita bikin satu nama baru, namanya Ride in Celebes. Ya, Ride in Celebes. Ini Rockin Celebes iya, bukan itu juga iya. Kenapa? Karena dengan kemasan yang baru. Ride in Celebes. Tetap musik bulan utamanya, tapi dikemas dengan banyak talk show-nya, dengan pengunjung yang lebih sedikit dan lain-lain. Kenapa? Karena memang kondisi sekarang lagi seperti ini. Tapi semangatnya itu tidak boleh hilang. Makanya dengan adanya semangat Rockin Celebes yang bertahun-tahun, Ride in Celebes juga ada karena tetap ada Rockin Celebes-nya. Jadi tahun depan bagaimana? Tahun depan bisa jadi kemungkinan Rockin Celebes ada sendiri, Ride in Celebes sebagai varian baru, rasa baru kayak gini. Kopi, varian barunya apa? Nah, Ride in Celebes muncul. Gitu. Tapi semangat Rockin Celebes tetap harus kita jaga. Makanya yang berubah hanya tampilan desain, logo tetap Rockin Celebes tapi ada tulisan Ride in Celebes. Gitu. Jadi tahun ini sifatnya lebih ke talk show, conference, musik. Teman-teman IO bisa datang, kita diskusi tentang bagaimana membangun industri musiknya, industri showbiznya dan lain-lain. Jadi tahun ini lebih seperti itu. Karena kalau kita bikin outdoor juga kan nggak mungkin, pasti tidak dapat izin. Terus ini kan mau mikir jadi Muka tahu bagaimana menurutnya Kak Iko tentang industri kreatif di Makassar, terutamanya begitu. Apakah sudah berkembang nih atau apa mesin yang harus dibenahi? Masalah perkembangan kalau kita bikin sesuatu, yang penting kita jalani dulu. Saya termasuk orang yang sangat saya dihubungi Bima juga, Sam Production bikin seperti ini. Wah itu oke gitu nih. Kita tidak boleh berhenti masalahnya. Dan kalau kita mau ke sana ke Panakukang, tapi jalan-jalan, bagaimana caranya sampai? Ya kan? Nah, apa yang dibikin teman-teman termasuk Sam Production bikin apa namanya santai, santai, itu kan bagus. Nah, kreatif industri tidak sempitnya sekarang. Ya. Dulu mungkin kalau kita bilang industri kreatif, kalau kita menghasilkan barang, bikin tenunan, bikin ikat rambut dari ini dan lain, itu namanya industri kreatif. Tapi sekarang berkembang lebih besar lagi. Kenapa? Karena kita harus memanfaatkan teknologi. Nah, seperti ini kita bikin satu namanya konten video dengan apa namanya kemasan yang berbeda, itu juga industri kreatif. Nah, kalau di Makassar perkembangannya luar biasa menurut saya, luar biasa. Tapi catatan saya adalah sekaligus saran, kalau ada hal-hal kreatif harus segera diwujudkan. Dan yang penting adalah kolaborasi. Cari teman-teman yang lain. Saya mau bikin ini, tapi ada kamera aku ya, hubungin ini dong, gitu kan? Dia kan punya. Atau mau ini hubungi saya juga boleh, tidak ada masalah. Rockin Celebes juga kita terbuka terhadap semua kolaborator. Nggak boleh menutup diri juga, karena industri kreatif itu bisa terbangun kalau ada kolaborasi. Harus jabat tangan orang. Nah, saya punya barang, tapi tidak punya distribusinya. Apakah saya harus bikin jalur distribusi? Kalau memang tidak, ya dari teman yang bisa distribusi. Sama distribusi. Dulu orang bilang label sama indie independen, sekarang tidak ada lagi. Karena saya bikin game, saya bisa nulis sendiri. Saya bisa jual sendiri CD-nya, saya rekaman sendiri, mixing sendiri bisa. Jadi industri kreatif adalah hal yang kita bikin, tapi ada dari tangan orang lain. Karena tidak semuanya kita bisa bikin sendiri, tidak mungkin. Nah, industri kreatif memungkinkan orang-orang kreatif sama pertemanan yang kolektif harus bersatu. Kalau tidak akan ada industri kreatif. Karena industri kreatif tidak bisa berdiri sendiri. Ada keterlibatan orang, mau dengan ajakan atau dengan apa namanya segala macam, yang jelas harus kolaborasi.
gitu. Jadi pesanku cuma satu, kalau mau kreatif harus kolaborasi. Kalau apa kayak mau disampaikan ke anak muda supaya bisa juga jadi penerus ke depannya, mungkin ada mau disampaikan ke anak muda. Kesannya saya langsung tua sekali nih. Nah, kan begini, perkembangan kita punya industri kreatif namanya, industri musik, industri hiburan di Makassar itu luar biasa besarnya, luar biasa sekali bakat-bakat yang muncul. Saya hampir tiap hari ketemu orang baru, saya hampir tiap hari ketemu komunitas baru. Kak, mau begini kak? Iya bikin kok. Saya selalu bilang, ya bikin kok, mau bikin kok, ya bikin kok. Karena hal-hal seperti itu memang harus dimulai. Jadi pesanku kepada teman-teman atau orang-orang yang lebih muda, gali kita punya sisi kritis di pikiran tak. Karena biasanya kalau kita kritis muncul hal-hal yang baru. Kritis ini, begini deh, begini, gali semuanya dan yakin bahwa kita mampu. Karena pada saat kita dikasih satu mimpi, ya, artinya kita bisa wujudkan. Percaya, saya mimpi menjadi ini, tidak dikasih gitu kalau kita bisa wujudkan. Susah kah? Makin susah artinya makin bagus hasilnya. Makin susah diwujudkan, makin bagus hasilnya. Jadi pada bangun kita pagi-pagi besok, mimpi kak jadi fotografer, maju. Mimpi kak jadi bikin ini, gas. Mimpi kak begini, cari teman yang lain, kita kolaborasi wujudkan. Jadi pesanku adalah jangan pernah berhenti melakukan hal-hal yang baru, terus jangan abaikan mimpi. Mimpi kak begini, langsung bikin. Karena itu melahirkan kemungkinan. Kan mimpi itu kan sebenarnya tanda-tanda. Jadi bikin. Sekali lagi, tidak sampai kita lakukan kalau kita tidak berjalan ke sana. Jadi pesan segitu. Mimpi jangan cuma jadi penghias bibir saja. Mimpi saya bisa begini, enggak, jalani. Jalan mulai langkah pelan-pelan sambil buka tangan kanan, buka tangan kiri. Ayo kita kolaborasi. Cari teman-teman yang seide dan lain-lain dan cobalah berjalan. Mungkin sampai di sini Om Niko. Terima kasih sudah mau berkolaborasi dengan Sometimes. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sepertinya kayak banyak sekali pelajaran yang saya dapat. Terima kasih. Dapat tidak? Kita ketemu di waktu-waktu yang tidak terlalu serius kan? Terima kasih.